Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang perpaduan gerak. Nah, apa yang dimaksud dengan perpaduan gerak? Berarti kalau dari kata perpaduan berarti nanti ada dua gerak yang berbeda kemudian berpadu menjadi satu sehingga akan menghasilkan gerak yang berbeda dengan masing-masing gerak yang telah dipadukan tersebut. Jadi perpaduan gerak ini nanti ada dua gerak berpadu atau menjadi satu bekerja pada satu benda sehingga menghasilkan gerak yang baru. Oke. Yang pertama kita akan mencoba perpaduan gerak itu antara GLB dan GLB. Jadi ini memadukan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan. Jadi misalkan ada sebuah benda dan dia mengalami GLB dengan kecepatan Vx. Nah, kemudian juga ada kecepatan yang lain, misalkan di sini adalah Vy. Nah, maka akibat dari dua kecepatan yang bekerja pada satu benda ini, akibatnya benda tersebut akan mengalami gerak yang baru yang arahnya berbeda dengan arah pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Jadi nanti kecepatannya menggunakan kecepatan resultan ini yaitu Vr. Nah, jadi kali ini adalah vektor, kemudian Vx juga sebuah vektor, maka Vr ini adalah penjumlahan dari vektor X, Vx ya, dengan Vy. Nah, ini adalah vektor resultannya dari kecepatan benda. Kemudian karena ini GLB, maka nanti untuk persamaan perpindahan, jadi misalkan Sx ini adalah Vx dikalikan dengan waktu, kemudian untuk perpindahan pada arah sumbu Y, Sy ini adalah Vy dikalikan T. Nah, kemudian perpindahan resultannya Sr ini adalah Vr kalikan T. Nah, dimana Vr itu adalah Vx plus Vy, jadi bisa kita ubah menjadi Vx plus Vy dikalikan dengan T. Nah, itu adalah gambaran secara umum untuk perpaduan gerak dari sebuah benda yang merupakan perpaduan dari GLB dan GLB atau gerak lurus beraturan dengan gerak lurus beraturan. Nah, kemudian kita akan membahas contoh perpaduan gerak ini. Nah, ini adalah soal. Ada seorang yang menyeberang sungai dengan menggunakan perahu yang diarahkan tegak lurus arus sungai dengan kecepatan perahu 12 meter per sekon. Jika kecepatan aliran sungai adalah 9 meter per sekon, serta lebar sungai 96 meter, maka tentukan besar perpindahan perahu. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, ini misalkan adalah sungainya. Seperti ini sungainya. Nah, lebarnya sungai ini adalah 96 meter. Nah, perahu ini diarahkan tegak lurus dengan arus sungai. Jadi misalkan arusnya, ini saya gambarkan untuk arus, ini arus sungai, arahnya ke kanan.
Nah, ini kecepatan dari arus sungai itu, ini adalah 9 meter per sekon. Sedangkan perahu ini diberi kecepatan tegak lurus arus air, ini adalah 12 meter per sekon. Nah, maka perahu ini nanti akan bergerak mengikuti arah resultan kecepatan ini. Jadi kalau misalkan gambaran itu berarti nanti arahnya akan ke arah diagonal. Nah, ini adalah resultan kecepatannya nanti. Misalkan ini adalah VR, ini vektornya. Nah, kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Berarti perpindahannya nanti adalah dari misalkan ini A, kemudian ini adalah titik B, berarti nanti adalah sampai ke C di sini. Misalkan sudah sampai di sini. C. Jadi nanti perpindahan yang akan kita cari adalah dari A ke C, karena perahunya akan bergerak dari A ke C. Karena dia kecepatannya tegak lurus arus, kemudian arusnya ke kanan, atau kalau gambarkan ini kecepatan perahu VP itu adalah 12, ini arahnya ke atas itu seperti gambar. Kemudian ini adalah VA. Nah, ini anggap saja seperti ini besarnya ya, besarnya VA, kemudian besarnya VP adalah 12. Nah, maka langkah yang harus kita selesaikan ini adalah mencari waktu yang diperlukan perahu untuk menyeberangi sungai. Waktunya, jadi kita melihat dari VP, gerakannya pada arah vertikal itu. Kalau dari gambar kita ini, VP diketahui 12 meter per sekon, dan lebar sungai adalah 96, maka nanti ada S, kita asumsikan itu sebagai SP gitu. Ini adalah VP dikalikan T, SP yang ditempuh secara tegak lurus arus sungai itu adalah 96 meter. V perahunya adalah 12 meter per sekon, dan adalah T, maka T sama dengan 96 per 12, atau ini adalah 8 sekon. Jadi waktunya dari A ke B untuk VP itu, maupun dari A ke C untuk VR, dan juga misalkan kalau dari sini berarti ini adalah D dari A ke D untuk VA, itu waktunya semuanya sama, yaitu 8 sekon. Nah, maka kemudian untuk mencari perpindahan, yaitu AC, kita harus mencari berapakah besarnya VR. Nah, VR, vektor VR ini adalah vektor VP ditambah dengan vektor VA. Nah, untuk besarnya VR ini adalah akar dari VP kuadrat plus VA kuadrat. Jadi ini VR sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 9 kuadrat. 12 adalah 144 ditambah dengan 81. Nah, ini hasilnya VR atau V resultan dari perahu itu adalah akar dari 225, ini adalah 15 meter per sekon. Nah, kemudian untuk mencari SR, besarnya SR, atau dalam ini adalah sepanjang AC, ini adalah VR dikalikan dengan T. VR-nya adalah 15, T-nya 8, maka di sini adalah 120 meter. Jadi panjangnya AC itu adalah 120 meter. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk contoh perpaduan gerak antara GLB dengan GLB. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.